Assalamualaikum teman-teman kelas 5. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar mengenai budaya Sunda. Sunda merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, masyarakat Sunda dikenal sebagai orang-orang yang ramah, periang, lemah lembut, murah senyum, serta menghormati orang tua. Nah, ternyata budaya Sunda itu merupakan budaya yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Materinya itu yang akan kita pelajari ada tempat bersejarah di Jawa Barat, kemudian seni budaya Sunda, serta kita akan belajar tentang pakaian adat khas Jawa Barat. Jadi disimak ya videonya. Tempat bersejarah di Jawa Barat adalah yang pertama Gong Sibolong, legenda kesenian khas kota Depok, khususnya warga Kelurahan Tanah Baru pasti tidak asing lagi nih mendengar nama tersebut. Terlebihnya, alat musik ini dapat dilihat pada puncak tugu yang berada di persimpangan Jalan Tanah Baru, Ciganjur, Kukusan, dan Curug Agung. Gong merupakan alat musik tradisional yang terkenal di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur dan dibudayakan di Jawa. Biasanya alat musik ini digunakan serangkai dengan alat musik lain yang tergabung dalam musik gamelan. Nah, terlepas dari itu semua, musik gamelan ini atau Gong Sibolong ini juga selalu menjadi kesenian khas kota Depok yang masih dilestarikan hingga sekarang loh teman-teman. Nah, selanjutnya ada seni budaya Sunda. Masyarakat Sunda tidak hanya memiliki nilai dan watak sendiri, kesenian mereka juga cukup terkenal di luar Jawa Barat. Contohnya itu ada wayang golek. Nah, pasti teman-teman pernah melihat wayang golek ya. Pertunjukan wayang golek merupakan boneka kayu yang berasal dari kesenian Sunda. Wayang golek ini dimainkan oleh seorang dalang selayaknya wayang kulit. Cerita yang dimainkan juga biasanya berasal dari cerita rakyat. Dan dalang bercerita dengan menggunakan bahasa Sunda dengan diiringi gamelan Sunda. Jaipongan merupakan tarian khas yang berasal dari Sunda. Ciri khas dari jaipongan yaitu humoring, semangat, ceria, spontan, dan sederhana. Nah, seni tari jaipongan ini terinspirasi dari berbagai seni lainnya seperti pencaksilat, wayang golek, topeng banjet, dan lain-lain. Nah, tari jaipongan ini kemudian menjadi tari tradisional dari Jawa Barat. Tarian ini juga sering digunakan pada saat acara-acara resmi seperti penyambutan tamu dari luar daerah atau luar daerah. Nah, selanjutnya ini adalah sisingaan, teman-teman. Sisingaan merupakan jenis seni pertunjukan khas Subang yang menggunakan tandu yang di atasnya terdapat patung atau boneka singa. Nah, dalam perkembangannya, kesenian sisingaan ini kemudian ditiru oleh kota lainnya seperti Cirebon, Sumedang, Garut yang berupa kesenian menggotong hewan tiruan. Pertunjukan sisingaan ini berjalan mengelilingi kampung atau jalanan kota dengan tabuhan musik lalu diikuti oleh penari pesungung sisingaan yang melakukan beberapa gerakan tari. Nah, biasanya ini itu dilakukan sisingaan itu ketika ada upacara hitanan seperti itu. Nah, selanjutnya ada angklung. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Alat musik angklung ini terbuat dari bambu dan dibunyikannya dengan digoyangkan, teman-teman. Selain terkenal berasal dari Jawa Barat, angklung kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, ternyata angklung itu juga sudah diakui oleh dunia loh. Selanjutnya adalah suling. Suling bambu merupakan salah satu alat musik tradisional yang juga berkembang di Jawa Barat, teman-teman. Suling bambu masyarakat Sunda terbuat dari bambu tamiang. Jenis bambu tersebut merupakan bambu yang tipis dengan diameter kecil sehingga cocok untuk dijadikan suling. Cara yang digunakan untuk menghasilkan pada nada suling yaitu dengan memperhatikan posisi jari dan kecepatan aliran udara yang ditiup oleh mulut. Penggunaan suling Sunda sendiri biasanya untuk instrumen utama dalam kecapi suling serta menyertai instrumen dalam gamelan dengung. Nah, biasanya suling juga digunakan ketika ada upacara-upacara adat khas Sunda. Nah, yang terakhir adalah pakaian adat Sunda. Pakaian adat Sunda pasti teman-teman udah pada tahu ya. Salah satunya adalah kebaya khas Sunda. Baju kebaya sendiri memang dipakai juga di daerah lainnya seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun tentunya ada pembeda antara kebaya Sunda dengan kebaya dari daerah-daerah lain. Misalnya pada baju jas dengan kerah menutup leher, kain batik atau kain dodot, celana panjang, kalung atau bendo sejenis penutup kepala, keris, selop. Nah, sedangkan untuk wanitanya ada baju kebaya, kain kebat dilepek, ikat pinggang atau beber, selendang karembong, dan biasanya kalau untuk upacara pernikahan itu menggunakan siger Sunda.